Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fadila Milatun dengan NIM 2302057. Saya Serang Raini dengan NIM 2305860. Saya Asun Fitranta dengan NIM 2305143. Perkenalkan, nama saya Riko Parsani Santo dengan nomor NIM 2308296. Dan kelompok kami mendapatkan materi dan akan membahas tentang landasan psikologis pendidikan. Simak ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi landasan psikologis pendidikan. Proses kegiatan pendidikan melibatkan proses interaksi psikofisik dalam sosiokultural yang antropologis, filosofis, dan juga normatif. Artinya bahwa pendidikan adalah suatu kegiatan yang menyangkut interaksi kejiwaan antara pendidik dan juga peserta didik dalam suasana nilai-nilai budaya suatu masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan sendiri selalu melibatkan aspek-aspek seperti kejiwaan, kebudayaan, terus kemasyarakatan, norma-norma, dan juga kemanusiaan. Tetapi keseluruhan aspek tersebut tidak dapat dipisahkan sebab prosesnya merupakan kesatuan nilai yang integrat. Dengan demikian, landasan psikologis pendidikan itu adalah kajian tentang dasar-dasar psikologis yang dapat menjadi landasan teori maupun praktek pendidikan. Nah, dalam praktek pendidikan di sekolah, guru sering berhadapan dengan individu atau kelompok siswa di kelas yang kondisinya itu maupun potensinya berbeda-beda. Tugas mencerdaskan bangsa itu bukan berarti yang dikembangkan adalah kemampuan intelektualnya saja, tetapi seluruh aspek kepribadian manusia Indonesia yang meliputi kecerdasan intelektual ataupun IQ, terus kecerdasan sosial atau SQ, dan juga kecerdasan emosi atau EQ, dan masih banyak lagi kecerdasan-kecerdasan dalam diri manusia. Selanjutnya, situasi pergaulan pendidikan. Proses pendidikan berlangsung antara pendidik dan anak didik dalam bentuk pergaulan, baik individual maupun kelompok. Pergaulan tidak selalu dalam bentuk tatap muka, melainkan bisa telepon, terus TV, radio, dan juga internet. Pergaulan pendidikan adalah hubungan dua pihak yang mempunyai maksud disengaja untuk mempengaruhi anak didik, sehingga anak didik tersebut berkembang menuju kedewasaan. Proses pendidikan tidak berlangsung menghasilkan kondisi kedewasaan. Mengapa? Karena proses kedewasaan merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus. Mengapa anak didik dapat dipengaruhi? Karena manusia merupakan makhluk sosial yang cenderung mencari kontak sosial, ingin meniru orang lain, ingin maju seperti orang lain. Pengaruh hubungan antar individu yang diterima bisa besar atau kecil bergantung daya tolak atau daya tarik hubungan tersebut. Sebagai contoh, seorang anak yang berada dalam lingkungan ramah akan memiliki sifat yang hangat, akrab, dan juga ramah. Suasana tersebut dipengaruhi oleh sikap-sikap orang yang ada di dalam rumah, hubungan psikososial antara anggota keluarga. Setiap anak memiliki potensi untuk berkembang. Pendidikan mempunyai tugas untuk memahami potensi yang dimilikinya untuk mengarahkan sesuai dengan cita-cita dan tujuan hidupnya. Beberapa dimensi proses pendidikan. Pendidikan pada dasarnya mempunyai dimensi tujuan untuk memperbaiki perilaku, behavior modification, and behavior improvement. Menurut Prof. Dr. Konstam, seorang tokoh pendidik Belanda, mengadakan pembedaan antara berbagai lapisan perilaku pada berbagai jenis makhluk yang disebut Nivus van Gendringen, yaitu sebagai berikut. 1. Lapisan perilaku anorganik, seperti peristiwa jatuh baik pada makhluk hidup maupun mati. Yang keduanya tunduk pada hukum alam yang berupa gaya tarik bumi atau gravitasi. Kedua, lapisan vegetatif atau nabati, yaitu lapisan tentang segala proses yang terdapat dalam tubuh
pada tanaman, hewan, dan manusia untuk memelihara kehidupan jasmani seperti pernapasan, pertukaran zat-zat dalam tubuh yang diambil dari alam sekitar seperti air, udara, makan, dan lain-lain. Ketiga, perilaku animal atau hewani, yaitu lapisan yang sifatnya sudah berupa dorongan yang bersifat instinktif atau naluriah, misalnya nafsu makan, dorongan seks, nafsu berkelahi, dan lain-lain. Perilaku ini dapat diperbaiki sampai pada tingkat tertentu melalui kegiatan latihan dan pembelajaran terbatas. Keempat, perilaku human atau insani atau manusiawi, yaitu lapisan perilaku yang hanya dimiliki manusia. Lapisan ini meliputi potensi-potensi manusia, yaitu 1. Adanya kemauan yang dapat menguasai hawa nafsu. Kedua, adanya kesadaran intelektual. Ketiga, adanya kesadaran diri. Keempat, manusia sebagai makhluk sosial. Kelima, manusia mempunyai bahasa simbol, baik kata-kata ataupun tertulis. Keenam, manusia dapat menyadari nilai-nilai seperti kesusilaan, kebenaran, keadilan, dan lain-lain. Dan untuk yang terakhir, ada lapisan mutlak atau absolut. Dalam lapisan ini, manusia dapat menghayati kehidupan beragama dan religius. Sebagai kesimpulan, proses pendidikan dapat berlangsung dalam berbagai jenis dimensi, perilaku, dan menyangkut aspek kognitif yang sebagian besar dilakukan di sekolah, sedangkan efek dari religius dan kepribadian yang utuh dan kata hati lebih banyak dilakukan di keluarga. Tugas-tugas pokok perkembangan. Menurut Robert Huffington, tugas perkembangan ialah tugas yang terdapat pada suatu tahap kehidupan seseorang yang akan membawa individu kepada kebahagiaan dan keberhasilan dalam tugas-tugas pengembangan berikutnya, yaitu apabila tahap kehidupan tersebut dijalani dengan berhasil. Menurut Erikson, yang diadopsi oleh Sikun pribadi 1984 adalah sebagai berikut. 1. Descent of trust, kemampuan mempercayai, kira-kira umur 10-12 bulan. Kedua, descent of autonomy, kemampuan berdiri sendiri, kira-kira umur 1,5 tahun sampai 3 tahun. Ketiga, descent of initiative, kemampuan berprasangka, kira-kira umur 3,5 tahun sampai 5,5 tahun. Yang keempat, ada descent of accomplishment, kemampuan menyelesaikan tugas, kira-kira umur 6 sampai 12 tahun. Yang kelima, ada descent of identity, kemampuan meyakini identitasnya, kira-kira umur 12-18 tahun. Yang keenam, ada tahap kedewasaan. Ada 3 tahap periode, yaitu dimulai dari tahap keakraban, intimasi. Selanjutnya ada kemampuan mengurus, generativity, dan tahap keutuhan kepribadian, integrity. Memahami perkembangan pribadi anak sangatlah penting. Tidak hanya melalui observasi dan eksperimen, tetapi juga introspeksi dan empati. Introspeksi memungkinkan diri kita menempatkan di posisi keadaan anak sehingga kita bisa memahami bagaimana mereka dapat bereksplorasi. Sebagai makhluk biologis, anak mempunyai insting-insting yang mendasari perilaku mereka, seperti insting seksual, insting mempertahankan diri, dan insting lain-lain. Namun, kita juga perlu memahami dimensi psikis anak, yaitu emosi, kognisi, motivasi. Pemahaman ini bertujuan kita mengembangkan potensi anak. Periode perkembangan pada anak. 1. Usia 0-1 tahun. Di usia ini, anak memiliki insting-insting dasar memungkinkan mereka untuk bertahan hidup. 2. Usia 1-5 tahun. Di usia ini, anak-anak sudah mulai berinteraksi dengan di luar lingkungan keluarga. 3. Anak sekolah 6-12 tahun. Pada periode ini memiliki profil karakteristik tertentu. Anak mengembangkan diri mereka secara emosional, kognitif,
dan sosial. 4. Fase remaja. Pada periode ini, anak mengalami perubahan fisik yang signifikan dan perubahan emosi dan sosial. Pada periode ini, biasanya anak mencari identitas mereka dan mengembangkan diri mereka. Selanjutnya ada teori belajar dalam pendidikan. Yang pertama ada teori psikologis kognitif, yang mana cara belajar orang dewasa dan cara belajar anak itu berbeda. Di mana cara belajar orang dewasa itu biasanya menggunakan kognisi tingkat tinggi atau yang disebut dengan intuisi. Dan kalau cara belajar anak itu biasanya harus dimulai dengan pengenalan atau yang disebut dengan discovery. Nah, menurut ahli psikologi kognitifme yaitu John Piaget, beliau membagikan 4 tahap dalam perkembangan kognisi dari usia anak dan remaja. Yang pertama ada tahap sensorik dan motorik. Tingkah laku anak pada tahun ini itu lebih dikendalikan oleh perasaannya. Dan yang kedua ada tahap operasi awal, yang mana anak sudah mulai mengenal simbol-simbol, baik simbol verbal. Dan yang ketiga ada tahap operasi konkret, yaitu masa anak mulai membandingkan pendapat orang atau sudah bisa mulai membandingkan. Dan yang terakhir, yang keempat ada tahap operasi formal, yaitu perkembangan kognisi anak yang sudah mampu berpikir abstrak, dalam artian sudah tanpa batas dalam hal yang konkret. Dan selanjutnya juga ada ahli lain yaitu Jerome Bernard. Beliau mengemukakan perkembangan intelektual ke dalam 3 tahapan, yaitu ada tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Nah, kalau tahap enaktif itu tahapan perkembangan kognisi anak dalam memahami lingkungan melalui respon-respon motorik. Kalau tahap ikonik yaitu anak sudah mulai mampu berpikir atas dasar model atau gambar yang terkait. Dan yang ketiga ada tahap simbolik, yaitu tahap berpikir anak yang tidak terbatas pada hal-hal yang konkret. Nah, selanjutnya Raja Mudia Harjo yaitu mengemukakan bahwa pengaruh teori belajar kognitif terhadap pendidikan. Itu yang pertama ada individualisasi, yang mana perlakuan individual didasarkan pada tingkat perkembangan anak. Yang kedua ada motivasi, yaitu belajarnya itu bersifat intrinsik atau melalui pengetahuan yang ada di dirinya sendiri. Dan yang ketiga ada metodologi, yaitu menggunakan kurikulum dan metode yang mengembangkan keterampilan dasar berpikir. Dan yang keempat ada tujuan kurikuler. Yang kelima ada bentuk pengelolaan kelas. Yang keenam ada efektivitas pengajaran. Yang ketujuh ada partisipasi siswa. Yang kedelapan ada kegiatan belajar siswa. Dan yang terakhir ada tujuan umum pendidikan, yaitu mengembangkan fungsi-fungsi kognitif secara optimal yang menggunakan kecerdasan secara bijaksana. Selanjutnya ada teori psikologis humanistik. Abraham Maslow dan Carl Rogers adalah tokoh humanis. Menurut aliran humanis ini, bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh dirinya sendiri, oleh faktor internal dan tidak dipengaruhi oleh lingkungannya maupun pengetahuannya sendiri. Nah, aliran humanis ini menolak proses belajar yang mekanis, karena belajar bukan fungsi keseluruhan pribadi. Belajar tidak akan terjadi bila faktor intelektual dan emosional tidak terlibat di dalamnya. Nah, sehingga aliran ini meyakini bahwa motivasi belajar itu harus datang dari diri sendiri. Karena tujuan pendidikan menurut kaum humanis adalah realisasi diri, yaitu kondisi di mana individu mencapai kesadaran akan dirinya sendiri. Dan selanjutnya, Raja Mudia Harjo juga menguraikan tentang pengaruh teori belajar humanistik. Yang pertama ada individualisasi, yaitu perlakuan individual berdasarkan pada kebutuhan dan perkembangan individualitas. Yang kedua ada motivasi, yaitu bersifat intrinsik, harus dari dalam dirinya sendiri. Dan yang ketiga ada metodologi. Keempat ada tujuan-tujuan kurikuler. Yang kelima ada bentuk pengelolaan kelas. Yang keenam ada usaha mengefektifkan mengajar atau program pengajaran yang disusun dalam bentuk topik-topik. Serta ada partisipasi siswa. Yang kedelapan ada kegiatan belajar siswa. Dan yang kesembilan ada tujuan umum pendidikan. Selanjutnya ada teori belajar behavioristik, yaitu mengemukakan bahwa
pembentukan belajar manusia atau individu itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, ada asumsi pokok yang melandasi behaviorisme menurut Sulaiman, yaitu yang pertama ada perilaku itu dipelajari dan terbentuk dengan adanya ikatan asosiatif antara stimulus dan respon. Yang kedua, manusia pada dasarnya mencari kesenangan dan menghindari hal-hal yang menyakitkan. Dan yang ketiga ada perilaku pada dasarnya ditentukan oleh lingkungan. Nah, menurut teori belajar behavioristik ini ada 3 hal yang mempengaruhi proses belajar seseorang, yaitu ada stimulus, respon, dan juga ada akibat. Nah, stimulus yaitu sesuatu yang datang dari lingkungan yang dapat membangkitkan respon individu, sedangkan akibat adalah sesuatu yang terjadi setelah individu merespon, baik sifat yang positif maupun yang negatif. Nah, tujuan pendidikan menurut aliran behaviorisme adalah berorientasi pada pengembangan kompetensi penguasaan secara tuntas terhadap apa yang dipelajari. Dan selanjutnya ada 2 pokok yang merupakan implikasi dari teori ini. Yang pertama ada modifikasi perilaku dengan cara-cara yang spesifik dan menggunakan sistem ganjaran. Yang kedua ada pengajaran berprogram yang menunjuk kepada yang pertama ada cara umum tentang perencanaan, dan yang B hasil yang spesifik atau yang telah diprogram. Selanjutnya ada jenis-jenis upaya dalam pendidikan. Upaya pendidikan adalah suatu cara usaha pendidikan untuk membimbing atau mencapai kedewasaannya. Nah, cara atau usaha ini dapat berbentuk pendidikan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mendidik anak. Dalam upaya pendidikan juga itu dapat berupa perintah, larangan, ajakan, saran, dorongan, dan sebagainya. Sebagai cara upaya itu mempunyai hasil yang diharapkan, sehingga itu tergantung kepada kepribadian si pendidiknya sendiri. Bagaimana cara pendidik tersebut memberikan upaya yang tadi disebutkan, ada dorongan, ada perintah, dan larangan dalam mendidik anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan bila ada perasaan mohon diungkapkan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga nggak ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.